Karena goals gue adalah gue nggak mau ngambil duit dari sini. Buat gue kalau gue ngambil duit dari sini ya terlalu gampang. Dan nggak ada salahnya juga dong. Lu ngapain ngasih personal warranty kalau gitu? Karena gue baik, Pak. Makanya si Valen bilang, kamu nih bingung gak aku? Ini bodoh apa baik sih? Bingung. Gue kan udah kayak Tuhan Yesus. Gue di Inggris. Gue pernah ikut satu kelas profesor di Oxford. Mereka lagi dapat satu project longevity, di mana mereka akan injek sel-sel nanosel untuk buat orang tuh hidup bisa sampai 200-300 tahun, Pak. Dan itu udah dikerjain dan itu udah hampir jadi. Tapi orang tahu gak ngomongin lo kan? Oke, welcome Pak Julio. Julio Explore. Opening lu gitu amat. Gak perlu basa-basi lah. Namanya Julio Explore bener? Bukan? Iya bener. Nama asli? Ya gue bikin. Nama asli siapa? Julio. Masa Julio doang kan? Iya nggak ada, justru karena gue kan lahir tahun 95. Terus nama keluarga gue kan Salim. Oh Salim. Halim gue. Mestinya gue Salim ya, kalau Salim beda nasib tuh Pak, cuma antara S sama H aja beda nasib. Jadi kata nyokap gue kalau misalnya tahun 95 yang belakangnya nama Indonesia tapi ada marga-marga Cinanya nggak bisa. Nggak bisa apa tuh? Nggak bisa keluar nama belakangnya. Jadi Julio Halim, tapi si Halimnya nggak keluar karena dia nggak sebagai marga Cina. Jadi marga Cinanya Lim. Oh marga Cinanya Lim. Oh harusnya Julio Lim. Mestinya Julio Halim. Oh Julio Halim. Cuman nggak bisa tuh Halim, Lim dianggap sama di tahun 95 kata nyokap gua. Gitu. Akhirnya lu rubah jadi? Nah sebenarnya kosong dulu tuh nama gua sampai 2022. Jadi nama gua tuh Julio. Udah kosong. Verified di Instagram sulit banget dong kalau nama. Makanya gue gak pernah dapet, Pak. Oh lu gak pernah? Sampai sekarang gak dapet ya? Dapet gue sekarang. Oh sekarang dapet, oke. Nah sekarang gue tuh gara-gara gue ganti nama si Julio Explore itu. Oke. Karena kan dia butuh verifikasi kan tuh nama itu bener gak sesuai KTP. Nah gue bilang kayak aduh gue gak punya lagi. Betul. Gue udah sempat edit tuh di KTP yang pakai foto coba. Ternyata dia lebih pintar. Pintar deh. Iya sih. Dia bisa ngecek lah. Di Instagram bisa bilang kayak ini editan nih. Nah dari situ gue juga ngeliat masalah gue adalah paspor sama visa. Jadi gue tuh gak ada nama belakang, jadi sulit banget diverifikasi. Kayak gue mau ke Singapura misalnya, gue tuh pasti ketahan di imigrasi karena gak ada nama belakang. Gak cuma di Singapura, di Vietnam, di Malaysia rata-rata gitu. Jadi gue pikir gue capek juga ya. Akhirnya gue pikir gue tambah nama lah supaya gak sulit. Oh beneran di KTP Julio Explore? Iya di KTP Julio Explore. Oh. Jadi gue tambah nama, toh juga menurut gue gak sulit di Indonesia untuk tambah nama. Jadi ya gue tambah aja lah. Oh jadi tambah nama pas udah punya KTP? Udah punya KTP. Kan gue pas berapa? 3 tahun lalu kan berarti gue umur 26. Oh bisa itu ya? Bisa lah. Oh tapi bayar gak? Bayar lah. Oh enggak, maksudnya bayar pakai orang dalam atau enggak? Iya ikutin prosesnya sih. Oh ikutin prosesnya. Oh tapi gak ribet lah? Nggak ribet. Sebenarnya sih karena lo harus ke pengadilan dulu. Betul. Terus udah gitu. Perubahan akte lahir semua Pak. Yang ribet sebenarnya setelah itu. Karena sertifikat, BPKB, ya, kartu kredit, semua. PT ya ganti semua. Oh. Itu susahnya di situ. Tapi sekali berubah kan jadi aman. Lu nggak aman. Di imigrasi. Iya benar. Kayak gitu. Nah, jadi ya gampang lah. Ekspornya itu gara-gara lu punya bisnis ekspor. Iya, sebenarnya karena 2016 kan gue bisnis ekspor, Pak. Jadi gue udah sekitar 9 tahun gue ekspor. Jadi tapi ya dulu gue ngerasa kayak kalau misalnya bisnisnya cuma industri-industri gini gue tuh capek. Gue pengen yang lebih ke teknologi. Masa hari ini anak muda nggak teknologi kan gitu kan. Nah akhirnya gue bikin startup. Tapi startupnya logistik ekspor. Jadi gue tuh nggak pernah keluar dari industri ekspor Pak. Meskipun gue bikin startup logistik, itu tetap gue bilangnya apa ya, ngelakuin kegiatan ekspor. Jadi ya tetap aja itu tuh sampai akhirnya gue bikin komunitas ekspor. Oh itu 2016 gue ekspor, 2017 gue bikin startup logistik ekspor, 2021 tanggal 1 Januari gue bikin komunitas ekspor. Pas COVID. Karena orang banyak yang di PHK kan, mereka pulang kampung terus mereka nanya kayak gimana ya. Gue ngerasa kayak ini peluang nih buat ngajarin mereka manfaatin produk kampungnya. Tapi pas zaman COVID ya, lu mau ekspor barang, mana ada demand-nya? Tinggi ya? Gede Pak. Oh gede ya? Gede, justru di situ dimana menurut gue ya anak-anak muda yang ngerti internet yang bisa ngambil alih. Karena yang tua-tua mereka kan biasa dapat pembelinya dari pameran. Nah, konvensional ya misalnya. Konvensional banget. Nah di situ kan mereka udah nggak bisa lagi karena pembelinya nggak ada yang datang kan. Nah anak-anak inilah yang muda-muda ini yang gue train itu mereka nyari-nyari di internet.
Jadi gue ajarin lu carinya lewat LinkedIn, lu carinya lewat Facebook, Facebooknya yang gini, lu carinya lewat Instagram mereka kayak gitu-gitu. Nah pas COVID itu apa yang laku? Oh kayak ini kali ya, masker mungkin ya? Enggak ya? Enggak. Justru kayak contoh ya, gue kan waktu itu pernah ngegerakin satu industri furniture di Cirebon contohnya. Di Cirebon itu banyak yang bangkrut Pak, hampir bangkrut. Karena menurut mereka pembelinya ini nggak ada yang mau beli. Nah, gue keliling lah ke beberapa pabrik, ada mungkin hampir 20-an pabrik gue keliling. Di Cirebon tuh ya? Di Cirebon, karena kan rata-rata furniture rotan. Bokap gue tuh sebenarnya salah satu supplier yang jualan pewarnanya Pak. Jadi kan kayak misalnya warna hitam, warna biru kayak gitu, itu bokap gue yang jualan. Dari gue kecil emang bisnisnya itu. Nah, dia juga bangkrut. Jadi gue ngerasa kayak wah, something wrong nih sama industri ini ketika COVID. Nah, gue keliling, terus orang bilang kayak, wah nggak bisa Pak Jul, emang susah. Hotel aja tutup, rata-rata furniture kita jual ke hotel. Betul. Makanya tadi gue tanya, demand-nya siapa? Nah, gue mencoba berpikir positif. Masa iya satu dunia ini hotel tutup? Masa iya hotel pada nggak punya uang buat renovasi di saat lagi nggak ada konsumen? Kan pasti ada kan. Nah, gue ngerasa ini cuma masalah lack of information. Mereka keterbatasan informasi aja. Akhirnya gue bilang anak-anak komunitas gue yang daerah Jawa Barat, kita datengin yuk setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi gue kerja sama beberapa pabrik untuk bikin pelatihan. Gue ngomong sama pabriknya, Pak, jangan lu demotivasi anak-anak gue ya. Lu semangatin mereka. Bilang memang industri ini pernah besar. Sekarang COVID juga suppliernya mau bantu karena suppliernya udah nggak punya orderan, jadi dia mau supply ke anak-anak komunitas gua lah. Nah dari situlah 2 bulan 3 bulan kelihatan hasil Pak, kekirim 1, kekirim 2, kekirim 3, sampai akhirnya kita udah hampir kirim 100 kontainer dari komunitas. Besar di saat COVID loh. Di saat COVID tuh. Tapi di saat COVID. Yang tadi gue tanya, demand-nya dari negara mana? Seluruh dunia. Macam-macam Pak, dari Yunani lah, dari Bulgaria lah, semua bilangnya apa ya, manajemen hotel yang punya uang dan mereka butuh furniture yang bilangnya apa ya, seni lah, yang natural. Kalau yang Asia biasa nggak gitu. Jadi pas zaman COVID sebenarnya lu panen cuan juga dong di sana. Nah, jadi sebenarnya dari situ gua panen. Kedua, dari komunitas sebenarnya juga kan jalan. Cuman uangnya nggak gua pakai buat gua sendiri karena gua udah ngasilin dari ekspor kan. Gua bikin lagi ekosistemnya. Jadi yang dari pertama pendidikan, gua langsung hiring tim buat bikin ekosistem produk, gue bikin ekosistem permodalan. Jadi wah, gue langsung uang dari situ gue balik ke permodalan lagi Pak, ke mereka lagi. Lu buat komunitas tapi orang bayar lah ikut komunitas lu. Bayar subscription. Sama lah. Boleh tahu? Waktu itu 350.000. Murah dong. Murah lah untuk 3 bulan. Tapi banyak member? Banyak. Nyampe 100.000. Kalau total ya di tempat gua itu, nah ini banyak juga orang bilang wah si Julio ini kaya dari member. Sebenarnya nggak juga, karena uangnya kan gue balikin ke modal-modal lagi kan. Maksudnya gue putar ke bisnis lagi. Gue di data gue ya, hari ini ada 1,4 juta Pak. 1,4 juta? Semuanya bayar tuh? Nggak ada yang... Nah gue nggak tahu. Kalau gue kan banyak tuh kadang-kadang. Banyak gratis-gratis kan. Gratis tapi belaga masuk. Iya, jadi gue bikin webinar-webinar, terus gue masukin mereka jadi database. Jadi gue punya kayak rekapan, kayak misalnya sebenarnya poinnya kenapa gue tarik data mereka, karena gue pengen tahu di daerah-daerah mana yang orangnya itu paling banyak penggiat ekspor, yang tertarik sama dunia ekspor, supaya gue bisa cocokin sama industri di daerah itu. Misalnya contoh nih di Solo sekarang kan banyak industri kerajinan tangan yang mati. Gue ngeliat database gue Solo gede nih. Nah inilah kenapa akhirnya gue collect data mereka meskipun gratis. Gue kan kadang-kadang suka bikin webinar. Yang menurutnya 1,4 juta itu bayar semua berapa? Enggak lah, yang bayar mah kecil, paling nggak nyampe 10% kali. Masa sih? Bener Pak. Kecil. Jadi lu kasih gratis semua itu? Karena gue webinarnya gue banyak banget hari itu. Banyak banget. Jadi yang ikut webinar lu masukin ke... Gue kan waktu webinar kan mereka harus ngisi data kan. Nah itu gue collect sebenarnya, karena goals gue adalah gue nggak mau ngambil duit dari sini. Buat gue kalau gue ngambil duit dari sini ya terlalu gampang. Dan gak ada salahnya juga dong. Iya sebenarnya gak ada salah. Ngajarin kan, lu bener. Kan jasa kan. Bener. Dan tapi 350.000 kan. Bener. Tapi menurut gua nggak sustain. Karena lu misalnya contoh nih, orang udah belajar, emang orang mau subscribe lagi? Kan nggak mau. Kayak kecuali ya, misalnya kelas saham atau kelas kripto, orang mungkin mau subscribe terus, bukan buat ilmunya Pak. Buat sinyalnya. Tapi kalau di kelasnya juga mungkin bisa dong. Kan gua ngedukasi mereka pure. Kalau mereka udah ekspor satu kan mereka. Kalau dia misalkan lu informasi data, gue punya buyer nih. Enggak, gua nggak ajarin gitu. Jadi gua nggak kasih mereka tuh iming-iming. Lu kalau ikut gua kasih lu data terus-terusan enggak. Gua kasih mereka itu pancingnya Pak, supaya mereka tuh bisa nyari sendiri.
Bahkan sekarang banyak teman-teman gue, komunitas gue yang mereka udah bisa, mereka bikin komunitas lagi. Buat gue nggak masalah. Jadi gue ngerasa, lu nggak marah lah? Nggak lah, ngapain? Tapi kalau mereka ngejelekin gue, itu yang gue kesel. Lah lu aja dulu anak gue, lu gimana lu mau ngejelekin gue lu? Gitu. Tapi kan banyak yang kena star syndrome kan. Buat gue it's okay. Tapi ada juga member yang kayak gitu. Banyak. Gue bilang beneran gak sih? Beneran. Dia masuk. Jadi mereka tuh buat ngegedein komunitasnya tuh pakai nyenggol gue, Pak. Oh, nyenggolnya gimana? Karena gue yang paling gede kan. Iya. Gue tuh influencer ekspor yang paling gede. Iya. Follower paling banyak. Ya kalau ekspor pasti ya kan gue niche banget kan. Karena niche banget kan. Nah, yang gue nggak suka tuh mereka gitu. Nah, jelekinnya gimana dari sisi jelekinnya? Misalnya mereka bilang kayak, oh itu komunitas sebelah tuh udah pasti gue, Pak. Oh. Ya itu cuma ngomong doang, nggak kayak kalau komunitas kita tuh nggak gitu. Lu aja baru bikin. Gua udah siapa sih boleh tahu gak ini? Banyak, udah saking banyaknya gue juga bingung. Iya. Nah dulu gue tuh kesal, tapi gue pikir kayak, ya udahlah nggak apa-apa, artinya kan gue di atas. Iyalah. Ya kan, biarin aja, lu juga kan banyak yang senggol, artinya kan lu di atas. Tapi gue ngelihat dulu gue kesal, tapi gue pikir-pikir, gue ngobrol sama si Valen pacar gue, kenapa gue harus kesal? Bukannya impactnya sama. Mereka tetap ngajarin orang dan orang bisa ekspor, bisa buka lapangan kerja. Jadi ya udahlah. Dan purpose lu juga kan? Ya itu kan purpose gue di awal kan. Tapi ternyata kalau misalnya disenggol-senggol gitu, gue juga kadang lupa sama purpose-nya. Bahwa gue ngerasa harus gue nih yang bikin. Tapi kan gak selalu gitu. Orang lain mau bikin sekarang, mau bikin siapapun boleh lah. Lu kan nomor satunya sekarang. Nomor 2-nya menurut siapa? Gue gak tahu tuh. Oh, gak tahu. Gue udah bener-bener gak ngikutin, Pak, sekarang. Oh. Kan gue udah. Lu pure business sekarang? Iya, gue kan sekarang bikin kantor di Amerika, gue kemarin bikin kantor di Inggris, gitu. Terus udah gitu gue bantuin cewek gue, kan lu tahu gue mau bantuin barangnya dijual di Amerika. Cewek lu skincare gede banget lah ya di Indonesia lah. Gede banget, Pak. Dibilang banget enggak, tapi gede, Pak. Gede. Gue tahu gede lah. Nah, gue mau masuk ke bisnis ekspornya dulu. Nah, 2016 lu itu sendirian? Gue sendirian. Oh, nah moment of truth lu dapet orderan paling gede? Itu jadi 2016 ceritanya kan gue bikin pabrik. Nah cerita bikin pabrik ini lucu. Jadi gue tuh pengen jualan briket yang buat sisa itu. Karena dulu gue tuh ngorder arang. Jadi gue bikin arang beli dari pasar, gue bakar sendiri, gue jual lah ke Bandar Jakarta. Dulu ada tuh namanya Rumah Kayu Ancol. Rumah Kayu Ancol kan yang punya itu kebetulan masih temen nyokap. Berarti nggak ekspor dong? Jadi enggak, masih lokalan 2015. Nah, tapi kan karena gue punya supply arang banyak, gue pikir nih arang jadi apa nih? Karena gue nyetir sendiri, Pak. Dari Cirebon Jakarta Cirebon gue nyetir sendiri. Oh, lu bawa iya, gue bawa Grand Max. Gue bawa Grand Max, masuk 1 ton, berangkat jam 12 malam, nyampe jam 4 pagi di Ancol, nunggu jam 6, gue unloading. Kenapa lu nggak pakai pihak kedua aja? Karena untungnya kecil. Untungnya sekilo 300 perak. Oh, tapi 1 ton lumayan dong. Kan 1000 kilo. Iya, kan 300.000. Kecil, Pak, sebenarnya. Oh iya, 300. Kecil. Nah, cuman gue berpikir nggak apa-apa, gue lakuin karena gue pengen belajar. Gitu. Jadi 300 tuh udah bersih ya, udah dipotong bensin, dipotong makan, bla 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 tuh udah dipotong. Jadi gue ngerasa ini waktunya gue belajar. Nah dari situ gue mau ngelanjutin bisnis yang gue nggak mau terlalu lompat dari yang gue udah punya. Makanya dari arang gue lompat ke briket karena briket kan arang. Gue carilah keliling-keliling ini briket nih bikinnya gimana. Gue datanglah pabrik-pabrik, Pak, ditolak gue, diusir. Nah di situ lah akhirnya gue bisa ngajarin anak-anak komunitas gue, lu nggak bisa datang begitu aja. Gila, ketemu satpamnya aja dibuang lu. Betul. Nah jadi caranya adalah waktu itu memang cara gue agak tricky. Gue telepon lah beberapa pabrik, gue bilang gue nih associate buyer. Oh, associate buyer. Iya, dari luar negeri. Self-claim lah ya, tapi self-claim. Iyalah, Pak. Berani juga ya? Berani gue. Terus gitu diajarin gini. Dari situ gue belajar. Ketika gue belajar, gue ketemu lah sama tukang bubut, Pak. Tukang bubut pinggir jalan. Gue cukup kenal lah di daerah Cirebon. Jadi gue bikin sama dia kecil-kecilan. Terus gue nanya, kalau produksi lebih gede berapa totalnya? Jadi gue tuh catetin sampai dapat proposal. Jadi gue punya, bilangnya apa ya, harga bikin pabrik berapa, modal berapa. Jadi gue catetin Pak semuanya. Nah disitulah gue propose ke investor-investor. Nah investornya juga cuma satu, Pak. Nggak ke investor-investor sih, cuma satu investor. Temen bokap gue. Kita kan keluarga biasa aja kan. Cuma ada temen bokap gue tuh kaya satu. Jadi gue tuh ke situ aja, Pak. Udah ketin terus lah ya. Iya bodo amat tuh sampai gue mati juga gue samperin lo. Kalau nggak keluarin duit gue kejar terus. Gitu, Pak. Akhirnya dia keluarin duitnya sampai istrinya bilang, "Ya udah tuh si Julio kasih aja." Berapa PO yang dibayarin? Dulu dia buka pabrik ya, kita kan sewa itu 750 juta. Oke. Tapi
ya masih kecil lah pabrik-pabrikan gitu. Lumayan lah 2016 kan. Lumayan banget buat gua umur ya 20 tahun 19-20. Nah, dari situ gua sama bokap gua itu benar-benar bikin si briquette ini jadi. Oke. Ternyata nggak segampang itu, susah. Iya, kayak kenapa lu nggak pakai pihak kedua aja sih? Kenapa produksi lu handle sendiri? Kenapa nggak ke pabrik gitu kan? Iya. Karena gua ngerasa karena resikonya kan jadi lebih kecil. Iya, gue harusnya jadi trader aja kan. Betul. Nah kan gue gak ada yang ngajarin, Pak. Gue kan dari kampung. Iya, lu ngerasa lu produksi sendiri lebih untung. Sama kayak orang-orang zaman sekarang yang tinggalnya di daerah-daerah, mereka ngerasa bikin sendiri lebih untung. Nah dari situ gue bikin pabrik, sulit dah tuh. Nah sekitar 3 bulan lah ya, 3 bulan akhirnya gue harus bikin produk yang bagus. At the same time gue harus cari pembeli. Nah gak ada yang ngajarin gue cari pembeli 2016. Jadi gue bener-bener nyari di Facebook lah gue. Karena internet juga nggak. Iya nggak semasif sekarang kan. Betul. Wah susah banget deh pokoknya. Sampai akhirnya gue dapat pembelinya udah gue kontak. Terus udah gitu dia datang ke Indonesia. Pembelinya kontak via apa? Gue lewat WhatsApp. Gue di Facebook dulu. Oh dari Facebook, nah pasti Facebook. Ya, Facebook. Karena orang yang gue dapet tuh orang Paraguay tapi tinggal di Amerika. Jadi dia main Facebook, datang ke Indonesia. Ternyata nggak ke gue doang. Beberapa pabrik biasa lah. Dia kan nggak mau rugi. Nah selanjutnya dia waktu datang ke pabrik gua, wah itulah di situ menurut gua act of service tuh penting. Betul. Karena gimana caranya buat dia tuh nggak ke tempat lain tapi harus ke tempat lu. Emang capek Pak. Lu temenin terus. Lu kasih makan, kasih hotel. Iya semua gitu lah. Pasti. Nah dari situ akhirnya dia ngecek barang gua dia bilang kayak, barang lu oke, tapi nggak sebagus yang lain. Jadi kayak kasih gua kesempatan gitu-gitu Pak. Sampai akhirnya dia kasih satu orderan ternyata jalan. Terus dia berapa suka. Berapa nih orderannya pertama? Kecil sih, cuma sekitar 20.000. 20.000. Hari itu sekitar 280-300 juta, karena kan masih 14.000, 15.000 something kan. Nah dari situ gue dapat orderan kedua, ketiga, keempat. Nah di situ gue langsung tembak. Nah soalnya ada satu cerita yang gue belum pernah cerita sih Pak. Yeah. Nih orang tuh kakek-kakek Pak. Iya. Ini orang kakek-kakek. Nah gue punya cici gue masih belum punya anak. Oke. Wah ternyata dia suka apa sama cici gua. Oh dia suka sama cici lu? Iya. Kakek-kakek ini? Iya. Oh. Cici gua bilang, gue nih lagi pengen iPhone. Oh gua gak ikut-ikutan dah. Jadi deh ngobrol tuh dia Pak. Cici lu? Iya. Sampai akhirnya antah berantah dia tiba-tiba chat gua. Gua ke Indonesia lagi. Mau ketemu cici lu? Terus gue bilang mau ngapain? Ya kita mau jalan-jalan. Gue nanyain cici gua, lu ngapain? Tenang. Ntar dia bawa sesuatu. Wah dia datang ke Indonesia Pak. Bawa iPhone. Dia bawa iPhone 3 Pak. 3? 7 Plus waktu itu. Oke. Iya warna hitam black. Ji gua kasih gua satu. Gue bilang goblok juga di Ji gua, lu kakek-kakek lu peres. Nah akhirnya datang. Terus dia bilang ya oke lah lu keluarga lu tuh welcome banget. Oke. Gue bilang yaudah gue minta kontrak. Minta kontrak Pak. Dia bilang pasti nggak bagus sama kayak yang kemarin-kemarin. Pasti gue beranikan pasti gitu. Akhirnya dia keluarin Pak 1 tahun kontrak itu 1,4 juta dolar. Oh. Jadi lumayan kan gue udah tahu kan gue secure kan. Ternyata tidak semulus itu. Bukan produksinya. Mantan investor ini injek dana Pak, zep gitu. Nah gua ternyata di dalam perjanjian itu dikasihnya saham kosong dan bentuknya adalah hutang. Jadi saham gue itu jadi hutang Pak. Misalnya kalau dia kasih 2 miliar, waktu itu dia setor dari 750 kurang lebih 3 miliar. Nah gue punya 30% kan. Nah itu gue jadi punya utang 900 juta. Oke. Nah ini saham kosong 30%. 30%. As a loan. Oke. Dari modal yang disetor. Jadi setiap setoran modal yang masuk, hutang gue makin bertambah terus. Nah di sini gue nggak sanggup. Apalagi dia bilang gue harus balikin dalam waktu 3 tahun. Nah di sini gue ngerasa kayak kok nggak fair ya. Gue yang capek, gue yang kerja dari pagi sampai malam, gue yang cari pembeli, gue yang bangun semuanya gitu-gitu. Nah dari situ akhirnya gue dibuang. Gue sempat nikmatin sih beberapa bulan pertama, gue langsung beli mobil Pak umur 19, gue beli Mazda 2 GT. Keren kan? Nah gue dibuang. Nah ketika gue dibuang, gue akhirnya pergilah merantau ke Maluku, gue main di bahan bakunya. Oh si orderan itu lu nggak ambil lagi? Ya udah dilanjutin. Sama si mantan investor ini. Temen bapak lu itu? Iya. Nah dari situ gue main di bahan baku plus gue belajar tentang si startup ini Pak. Ini 2 tahun setelahnya? Iya sekitar 1 tahun 2 tahun setelahnya. Jadi sekitar 2017 akhir. Jadi 1 tahun lah, 1 tahun setengah. Gue baru tahu ternyata di dunia startup ini bikin gue
ini shock. Oke. Dulu gue dikasih 750, gue dikasih 30%. Ini kan kebanyakan orang di kampung ngerasa kayak oke lah. 30% kita nggak keluar modal, cuma keluar tenaga. Di dunia startup beda loh Pak. Kan lu tahu sendiri. Lu bisa jual $1 juta dan mereka bisa mau beli 2%. Di situ kayak dia gimana, otak gue kok nggak nyampe. Ketika gue pelajarin lebih dalam, ini musuhnya gini nih investor nih. Akhirnya komoditas uang menurut gue di bisnis itu adalah yang paling rendah. Kalau orang-orang dia biasa di kampung kan mereka ngeliat uang adalah segalanya. Jadi gue mau lah saham gue kecil banget, nggak apa-apa, yang penting gue dikasih modal, gue bisa usaha ya. Kalau nanti ini jalan gue kan dapat 10%, 20% lumayan. Nah bisnisnya apa yang setelah itu? Logistik itu. Oh logistik Ekspor. Jadi gue bikin kayak Traveloka tapi buat booking kontainer. Itu. Nah waktu itu gue masuk salah satu accelerator, jalan, gue sempat satu panggung sama Kaisang karena Kaisang juga masukin startupnya. Itu waktu itu startupnya Kaisang, pertama dia tuh booking makanan, namanya Madang. Terus di tengah jalan dia ganti jadi ternak kopi. Lu masukin? Kalau gue yang Piniship namanya, jadi kita beda sektor gitu loh Pak. Kalau dia sektornya beda industri tapi di accelerator yang sama. Nah dari situ akhirnya gue ngerasa kayak dunia ini beda sekali ya sama dunia yang gue pelajari sebelumnya. Dan kebanyakan orang tuh nggak tahu cara main di bisnis ini, dan ini yang menurut gue tuh lebih mengasihkan. Orang tuh bisa kaya lewat cara bisnis yang seperti ini. Sama lah kayak lu sekarang sambal bakar kan juga nggak kayak gue store 5 miliar ya Cat, tapi gue minta 70. Lu juga nggak mau, lu udah tahu kan cara mainnya. Nah ini akhirnya gue pikir gue harus ngajarin nih. Tapi itu setelah COVID. Jadi waktu COVID gue baru ajarin. Kalau enggak ya sebenarnya gue masih jalan bisnis as a pure businessman. Tapi pas lu dapat uang gede dari mana? Moment of truth-nya yang benar-benar gede. Kan yang 1,4. Ya itu kan gue cepet dapat. Gue dapat berapa ratus juta itu Pak. Umur 19 gue langsung beli mobil emang. Ya kan gue adalah orang pertama yang punya mobil di keluarga Pak. Gue bilang. Tapi lu bisa sampai beli rumah gede. Rumah lu gede-gede terus. Ya itu kan 2018 Pak. Ini kan 2025. Enggak lah, lu kan beli mobil sport yang kayak Lamborghini Aventador ya kemarin ya. Iya Ferrari Gallardo kan, Superleggera. 2022 bener kan? 2022 2023. Bener dong? Berarti kan lu dapetin uangnya kan di 2020 2021 kan? Iya. Pas Covid lah. Iya. Sebenarnya jujur ya, momen outrootnya itu gedenya banget. Kalau misalnya bilangnya kan ya pasti akan ada batu lompatannya. Kan kalau tadi dengar cerita kan itu kan lompatan gua kan. Betul. Nah, kalau yang bener-bener gede ya pasti di Covid, Pak. Karena semua orang itu terbang di saat Covid, nggak cuma gua. Cewek gua tuh terbang di saat Covid. Jatuh juga banyak kan. Nah, akhirnya Covid itu membuat orang yang. Nah, pas Covid itu apa? Yang pas Covid. Iya, pertama ekspor gua, Pak. Ekspor lo. Karena order, jadi gini, mereka itu takut kalau misalnya orderan itu mereka kasihnya satu, bayarnya juga takut. Takut one day tiba-tiba gua nggak bisa produksi, terus dia juga nggak bisa jualan. Jadi mereka sekali turunin order, Pak, gila-gilaan, Pak. Mereka secure orderannya. Karena di saat itu juga kan orang jualan gampang. Kebetulan di industri gue industri gampang. Jadi yang awalnya sisa di kafe, orang pada sisa di rumah, Pak. Yang kalau di kafe lu cuma seminggu sekali, di rumah lu setiap hari. Jadi briketnya tuh habis terus. Nah di situlah akhirnya mereka secure orderan banyak. Terus udah gitu komunitas jalan, pembiayaan gua jalan, semua jalan. Jadi lu sempat ada pembiayaan waktu itu? Gua punya pembiayaan. Yang kerja sama beberapa banking lah. Dulu gua private, Pak. Private. Dulu gua sendiri. Banyak dong cash liquid lu? Banyak. Nah abis itu setelah lu gua pembiayaan berapa plafonnya? Misalkan 1 UMKM gitu. Enggak, gua bagi hasil, Pak. Bagi hasil. Enggak dong, pembiayaan lu harus kasih dana dulu dong pembiayaan. Oh iya, gua namanya invoice financing. Jadi gua nggak mau productive loan. Jadi based on invoice jadi bilangnya apa ya? Consignmentnya gua. Kalau mereka kasih invoice ke buyer terus mereka harus transfernya ke gua. Jadi lu transfer ke buyer transfer ke lu. Masa gua transfer ke buyer transfer enggak, gua transfer ke supplier. Oh iya, sorry. Enggak, buyer kan kasih invoice ke lu. Jadi si trader gua nih. Jadi trader gua let's say punya orderan 100 juta. Buyer mau DP 30%. 30 juta kan. Sedangkan dia harus beli ke supplier itu tuh 80 juta, Pak. Betul. Kan dia udah miss 50 juta di situ. Nah, 50 jutanya gua makan. Tapi dia 20 juta bagi hasil. Tapi ada yang gagal bayar juga dong. Nah, setelah gua makin lama makin kompleks. Betul. Nah, itu gua kusut, Pak. Puyeng guanya. Atau misalkan dia ngasih fake invoice misalkan. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena bayarnya kan harus transfer gua. Gitu. Nah, makin lama makin kusut. Gua udah mulai rugi-rugi banyak. Kusutnya tuh. Kusutnya gara-gara?
kebanyakan project. Kebanyakan project. Gue puyang kayak ini yang mana. Sedangkan tim gue tuh gue kan bukan orang finance, ya kan? Gue tuh orang bisnis, gue tuh orang marketing. Dan gue suka sama dunia teknologi. Okay. Jadi gue fokusin semua tuh di sisi teknologinya. Nah finance-nya cuman ya ala kadarnya. Akhirnya berantakan Pak, jadi kacau. Kacau. Ditipu internal lah, ditipu eksternal lah, banyak. Rugi banyak gitu. Banyak, gue rugi banyak di situ. Berapa kalau berapa ruginya? Miliaran lah Pak. Miliaran. Uang gantung di. Ya uang gantung sekarang banyak Pak, gua gantung di pabrik juga banyak Pak. Gua datang nggak mau bayar, orangnya pergi. Gitu, jadi kayak debt collector gue sekarang. Gue nih daerah Cirebon mah, aduh kalau gue samperin duit gue masih berapa miliar ngegantung. Kenapa nggak pakai ormas? Udah. Nggak bisa. Karena kabur juga lah ya. Iya. Dan karena udah nggak ada duitnya juga. Udah nggak ada duitnya mau gimana? Ya itulah akhirnya gue ngerasa tapi lu nggak laporin ke polisi orang-orang kayak gitu? Duit lagi Pak sebenarnya. Ada beberapa yang gue laporin tapi beberapa kayak udahlah capek gue udah mau gimana, dia udah rela masuk juga. Mau gimana? Show terapi lah. Tapi dia nggak bayar juga. Gue mesti ada cost lagi kan. Karena logikanya kalau orang nggak bayar utang, dia pasti bilang bahwa gue nggak punya duit. Iya. Tapi saat udah dikandangin, asetnya pasti keluar Pak. Nah, atau at least keluarganya jual asetnya. Nah, gue kan udah pikir gue mau ambil aset kan. Gue udah lakuin itu Pak. Ternyata asetnya udah pada disita duluan. Jadi emang ini orang kasus karena KYC gue nggak kuat di awal. Betul. Karena gue cuman based on trust. Jadi iya lebih ke project lu bagus, lu jalan berapa kali, 3 kali. Bekas member. Iya kayak gitu-gitulah, kayak gitu-gitu. Ini bikin gue pusing sebenarnya. Makanya dari situ akhirnya gue ke banking, gue udah kerja sama banking. Iya. Yang lu pernah cerita juga ya. Ya kan, nah jadi KYC-nya tuh dari mereka. Jadi gue udah gak mau pusing. Lu cuma perantara doang. Ya tapi si banking ini one of the biggest banking di Indonesia, dia nggak mau nyalurin kalau nggak ada PG Pak. PG. Boleh jelasin nggak sih PG? PG personal guarantee sama corporate guarantee. Jadi sebenarnya nama baik gue sama nama perusahaan gue yang dipertaruhkan kalau mereka nggak bayar. Nah, gue deg-degan jadi. Ini kalau gue approve mereka nggak bayar. Kalau banking kan harus ada BI checking kan? Ada BI checking, bener. Nah. Tapi kalau misalnya mereka approve terus mereka nggak bayar, kan gue juga Pak. Gitu. Jadi gue sebenarnya ya banyak orang nggak tahu gue tuh mempertaruhkan nama baik gue di hadapan bank besar ini untuk ngasih pembiayaan ini, dimana gue juga nggak dapat. Dulu ya waktu gue kasih pembiayaan gue dapat Pak bagi hasil. Waktu gue sama banking kan gue nggak makan. Karena kan itu produknya adalah KUR, kredit usaha rakyat, yang dimana gue bikin satu policy lending baru dengan si bank untuk buat produk ini jadi produk pembiayaan ekspor. Dan setiap sukses, lu dapat success fee lah di situ? Enggak. Nggak dapat? Lah, cuannya dari mana dong? Nggak ada Pak, gue nggak ada cuan. Masa sih? Sumpah. Masa lu bantu orang doang nggak ada cuan? Ih bener, nggak ada cuan. Ada lah Pak, pasti ya Pak. Nggak ada. Nggak ada, 0%. Ini gue berani sumpah. Setiap kurs yang disalurkan nggak ada. Itu nggak dapat? Nggak ada. Kemarin ada beberapa yang mampet Pak, gue udah deg-deg tuh. Gue lagi di Inggris kan. Lu ngapain ngasih personal warranty kalau gitu? Karena gue baik Pak. Ketawa. Karena gue baik jujur. Lampunya bikin gue silau, mata gue pengen berair bangke. Ntar dikira sedih lagi. Ya karena gue baik. Makanya si Valen bilang, kamu nih bingung aku. Ini bodoh apa baik sih, bingung. Karena bodoh dan baik tipis ya? Tipis Pak. Gue ketipu-tipu juga gara-gara gitu. Ya gara-gara bodoh dan baik ini lah ada kombinasi yang pas. Lu ngasih personal warranty nggak ada interest atau misalkan cuan lah ya yang lu dapet lah. Nggak ada. Profit yang dapet. Nggak ada. Lu masih dijelek-jelekin komunitas lu. Ih makanya Pak. Gue kan udah kayak Tuhan Yesus. Bukannya gitu ya. Ntar dipotong lah. Jelasin. Iya maksudnya dia udah berkorban buat banyak orang, tetap orang masih hujat dia gitu loh. Gue udah berkorban banyak sebenarnya. Gue masih dihujat, ya udahlah. Gue cabut besok Pak gue cabut. Lu cabut? Kan besok gue pindah ke Amerika. Iya. Kan sekarang tanggal 9. Gue gak tau nih posting kapan, tapi kan tanggal 10 pagi gue udah pergi. Gue mau santai-santai lah di luar negeri. Gitu. Gue gak mau ngomongin luar negeri lu lah. Nanti dulu. Nah, jadi bisnis lu apa lagi selain itu? Gue sekarang banyak kan, gue tahu banyak lah. Coba tell the truth lah. Apa lagi ya gue ya? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Ada. Sebenarnya cuma satu sih. Gue tuh udah bikin furniture. Jadi awal mulanya kenapa gue main di furniture dan gue fokusin di furniture. Yang dulu yang web export juga punya lo kan itu? Iya punya gue. Iya. Tapi gue hibahin lah. Hibahin. Gue hibahin ke teman lah. Ke teman. Karena baik lagi. Sangat baik lah gue.
Ya meskipun banyak uang gue juga, ya banyak yang hilang-hilang. Buat gue uang belajar pak. Uang belajar. Jadi the real Ceritain. Sebagai pembelajaran aja. Iya, jadi sebenarnya jadi gini, gue tuh terlalu baik. Oke. Gue tuh nggak peduli pak sebenarnya sama satu perusahaan yang gini. Dulu bukan main bisnis gue, tapi gue tahu ini perusahaan tuh produknya bakalan support komunitas gue, itu adalah web builder kan. Web builder apa web export? Web export, tapi kan gue ngebikin website kan. Oke. Nah jadi sebenarnya dari situ sahamnya tuh 50-50. Gue tuh gue nggak bikin 5149. Gak nangis kan? Nggak pak, ini spesial pak, asli. Gue udah ditarik nih. Ada. Kurangin dikit kali ya. Nggak apa-apa. Nanti view-nya turun lagi kalau like 3 turun. Nah jadi sebenarnya gue tuh 50-50. Oke. Gue tahu pak, dalam bisnis tuh nggak bisa gitu. Oke. Terlalu kuat jadinya. Tapi gue belum pernah ketemu kasus yang dimana 50-50 jadi masalah. Gue tahu itu jadi masalah, kata orang. Betul, kata orang. Tapi gue belum pernah ngalamin sendiri pak. Oh iya. 50-50 itu masalahnya di mana? Ya lu nggak percaya lah. Iya, gue ya percaya nggak percaya sebenarnya karena gue belum pernah ketemu kasusnya kan. Nah di momen ini sebenarnya tuh everything goes well, semuanya tuh oke aja. Kita sales bagus, semuanya bagus. Nah di satu momen gue tuh nggak pernah ngambil uang gue pak. Oke. Di perusahaan ini. Tapi lu tap in dana. Semuanya. Oke. Dari awal tuh gue pak. Berdua lah. Enggak. Lu doang. Gue sendiri pak. Oke. PT itu sebenarnya dari awal gue sendiri. Lu tau nggak sama siapa? Awal gue sama Raymond pak. Oh sama Raymond Chin. Iya. Cuman kan Raymond bilang, gue nggak fokus. Gue mau ngerjain bisnis ternak uangnya kan waktu itu kan. Jadi sama gue sama dia udah pisah lah gitu. Nah habis itu ya gue ketemu orang ini, ya rekomendasi Raymond juga. Nah dari sini sebenarnya gue tuh masih ngerasa kayak semua orang tuh baik pak. Gue tuh ngerasa semua orang baik. Ya baik sih, ya nggak mungkin kan ada orang jahat gitu. Atau dulunya pernah baik. Dulu pernah baik, kita nggak tahu kan. Nah dari situ gue tuh udah punya bisnisnya, pakai desainer gue, pakai tag gue, semua itu. Bentar. Dulu lu sama Raymond, tapi di akte ada nama Raymond atau nggak sempat? Ada. Oh jadi sempat perubahan PT dong? Kalau nggak salah iya. Terus keluar dia. Oh jadi di akte ada nama lu sama Raymond? Iya, terus keluar. Oh. Gitu. Karena even itu bisnisnya belum start sama sekali. Iya. Dia langsung kayak, aduh nggak bisa, gue sibuk. Karena memang hari itu kan bisnisnya gede kan pak. Oh. Berarti 50-50 tuh lu sama Raymond dulu awalnya? Iya. Oke. Nah terus pindah gitu loh. Jadi nggak sempat kayak perubahan musuh-nyusuhan ya. Perubahan akte PT lah. Iya, ya pindah aja. Jadi cuman kayak dibeli sahamnya sama yang baru gitu loh. Atau ganti nama PT enggak? Atau PT? Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Iya. Oke. Sempat ganti pak, nama PT-nya sempat ganti semua lah gitu loh. Nah habis itu gue pikir kayak udahlah gue yang jalanin dulu semuanya karena gue mau validasi ini bener nih. Pakai desainer UI UX gue, pakai tag front end back end gue, jadi semua itu dari source gue. Jadi udah ada. Cuman gue bilang ini dilanjutin aja sambil nanti kalau misalnya gue ada pengen nanya jawab ya. Jadi kayak gue pengen belajar sebenarnya pak. Cuman pertaruhan gue adalah perusahaan. Gue mau belajar dunia teknologi, tapi pertaruhan gue adalah gue kasih dia saham. Nah, awal nih bisnis jalan bagus pak, sampai hari ini mungkin bagus ya. Cuman di tengah jalan mungkin sekitar berapa bulan pertama, gue masih dapat, sisanya gue udah ngambil. Bagus itu revenue berapa sih kalau udah tahu? Profit ya pak, 400 pak. 400 apa? Juta. Oh per bulan? Per bulan. Oh. 400, 500. Ya anggap 6 miliar lah per tahun. Iya kan. Nah dari situ gue udah nggak ngambil tuh. Dari berapa bulan pertama gue udah nggak, ya cuman kayaknya gue ngambil 5 bulan 6 bulan, habis itu gue udah nggak ngambil. Nah itu dari kalau saya 2022, gue nggak ngambil. Terus udah gitu gue pikir kayak adalah tabungan gitu loh pak. Berarti orang banyak juga yang bikin web ya? Banyak di kan tempat. Murah kan itu ya? 1,5 900 ribuan. 900 ribuan ya? Oh. Murah. Karena modalnya nggak ada pak. Betul, cuman jasa doang kan? Iya, kayak misalnya contoh nih, gue bikin satu website. Oh ada dong modalnya, domainnya. Oh domainnya banyak. Domain 90.000 pak. Oh iya. Ya ada modalnya tapi lah. Ada modalnya, ya. Kan domain 90.000, udah lu nginsalin doang karena kan gue bayar waktu itu. Jadi konsep itu dari gue karena gue yang siapin semuanya. Tapi kan. digital asetnya dari siapa? Jadi gue beli dulu, gue beli dari desainer. Oke. Gue beli dari desainer tuh, gue beli borongan. Kayak misalnya lu kasih gue 20 template, gue bayar lu 10 juta. Betul. Atau 12 juta. Artinya kan satu template cuma sekitar 600 ribu. Tapi kan unlimited use pak. Betul. Dipakai terus-terusan kan. Nah dari 20 gue tambah lagi ke 30, tambah ke 40. Jadi modal gue tuh cuma kecil. Kayak cuma berapa 100 juta lah gue udah dapet ratusan template. Nah orang kan ngeliat kayak, wow ini powerful banget nih website, semua udah ada gitu loh. Betul. Dan gue niche market gue itu ekspor. Karena kalau lu nggak ada
use case-nya orang nggak ada yang mau bikin website juga kan. Dari situ Pak meledak dem. Cuman gue ngerasa ini bukan uang yang gue incar. Oke. Gue tuh punya mimpi yang lebih besar lagi. Pinat lah buat lo. Ya pinat lah buat gue. Nah dari situ gue pikir kayak, aduh ini nggak jalan. Maksudnya ini jalan gue nggak pernah ngambil. Sayang juga ya. Anggaplah gue tabungan. Saya gue nggak ada mau minta, nggak ada mau apa sebenarnya. Cuman gue cuma nanya ini salesnya berapa? Uang gue ada berapa di situ? Ini baru tahun lalu Pak. Jadi gue tanya gara-gara gue ketipu. Oh, yang ketipu? Ya gue ketipu di bisnis lain lah. Oh iya. Gue ketipu di bisnis lain terus gue pikir yang kayak itulah yang gede itulah. Gede Pak. Yang waktu itu kan? Puluhan M Pak. Iya. Yang kemarin kan? Iya. Yang ketipunya baru kan? Iya. Oh. Tapi kan total aset gue hilang Pak. Iya. Rumah gue hilang. Nanti kalau mau diceritain aja. Ya, okay. Banyak lah pokoknya. Ya, kita ceritain ini dulu. Okay. Si Valen sampai capek gue sebenarnya sih Pak. Gue juga kalau jadi Valen. Iya. Ini baik atau? Iya. Bodoh ya gitu, goblok juga. Terlalu berani dia orang. Oke. Nah cuman dari situ kan gue ngeliat kayak di kantong gue ada berapa ya? Di kantong gue ada berapa ya? Gue ngeliat kayak gue punya tabungan nih di sini. Nah akhirnya gue tanya, gue mau lihat dong laporan keuangannya. Oh, RUPS dulu. RUPS dulu ya. Ya dia kasih undangan RUPS Pak. Kok RUPS? Maksudnya di Starbucks aja kita berdua ngongkorong, kasih aja lihat gitu loh. Ternyata pas RUPS dia orang ini pakai pengacara 2 Pak. Gue sampai bingung. Kenapa ada pengacara di sini? Gitu loh. Nah di situ. Tapi ada ribut-ribut kali sebelumnya. Ada, nggak ada Pak. Oh. Nggak ada ribut. Ributnya di situ. Karena gue sama Valen. Oh. Si Valen diusir. Oke. Diusir dari ruangan sama si lawyernya. Di ruangan mana itu? Jadi kita nyewa coworking gitu. Jadi kayak private room gitu. Terus diusir. Si Valen nggak senang. Loh, kenapa? Kan kita tinggal ngobrol aja gitu loh. Ternyata karena RUPS bentuknya kan formal. Jadi nggak bisa yang di luar undangan. Oh, dia benar-benar mau buat RUPS. Bener-bener akhirnya kan jadi kok serius banget gitu loh. Akhirnya gue panggil lawyer gue Pak. Oh. Lawyer gue datang, lawyer gue juga diusir. Karena nggak ada surat ininya. Perwakilan dulu. Iya, nggak ada. Jadi gue disuruh sendiri gitu, gue nggak terima. Oh. Kok gini banget gitu loh. Nah intinya ketika gue pergi ke luar negeri, RUPS-nya diundur sampai gue keluar negeri, terus udah gitu, yang ngewakilin kan lawyer gue. Dia bilang, nih gue udah ketemu nih laporan keuangannya. Pas gue, hah? Nggak ada uangnya Pak? Uangnya ke? Nggak tahu Pak, di laporannya nggak ada. Oh, tapi masa lu nggak? Gue kan eksternal. Nah, akhirnya kan gue mau minta laporan keuangan, gue kan mau download mutasinya kan. Kan kita double key authorization di BCA. Key gue habis baterainya. Kesel tuh gue tuh. Nah, posisinya karena ini pinat buat gue komisaris. Oh, direkturnya? Dia direkturnya. Nah, direktur ini akhirnya nggak bisa. Gue tuh nggak bisa minta key BCA tanpa persetujuan direktur. Okay. Gue minta Pak ke BCA nggak ditanda tangan, nggak dapet key gue. Gue mau cek mutasi di BCA-nya berapa, nggak ada, nggak bisa. Jadi gue nggak bisa dapat key BCA, terus udah gitu gue nggak bisa minta laporan keuangan mutasi tuh nggak bisa, unless gue audit. Nah ketika di audit masalahnya di sini gue baru tahu, oh di sini nih baru saham 50-50 jadi problem. Jadi sama-sama kuat gitu loh Pak. Iya. Jadi gue udah pakai telepon lawyer manapun, terus mau yang canggih-canggih gue udah telepon nggak bisa Pak, karena di 50-50-nya itu loh. Berarti kalau menurut lu ya, untuk orang-orang nonton, saham 50-50 itu enggak? Enggak. Udah minimal 51-49 karena dulu gua nggak pernah ketemu Pak. Tapi kalau 51-49 posisinya yang lu 49 juga habis juga. Nothing. Iya. Benar juga. Gimana kan? Jadi lu harus apa solusi dari lu? Apa harus majority? Nah, sebenarnya tergantung siapa yang eksekusi di awal, Pak. Oke. Siapa yang eksekusi di awal dan siapa yang emang diver di bisnis itu. Kan gue udah bikin dulu semuanya. Tag-nya dari gue, desainnya dari gue, market gue yang promosi itu semua dari gue. Bahkan lu udah direct lu sendiri di awal tapi lu masih problem juga. Iya, tapi karena gue hasil 50-50 karena guanya yang terlalu baik gitu loh, Pak. Oh, harusnya lu majority. Ya, maksudnya gue ambil aja 80, lu 20 juga pasti dia terima, orang dia free money kok. Oh. Tapi kan gue ngerasa no capital juga kan? Iya, no capital juga kan. Gue ngerasa kayak kan baik, teman, gitu-gitulah. Nah ternyata gue baru tahu, oh ini pelajaran juga buat gue. Soalnya gue nggak pernah ketemu nih kasus 50-50 nih akhirnya di mana? Problem ujungnya di mana? Kan banyak yang bilang 51-49 nih biar nggak clash nih. Ya tapi apa clashnya kayak gimana? Ternyata sekarang gue baru tahu, oh 50-50 di situ. Kenapa gue nggak ketemu kasus ini pas gue 51 atau majority? Kan gue juga tetap belajar ya, tanpa kehilangan.
Menurut lu loss di company lu itu berapa? Berapa miliar sih, Pak? Berapa miliar? Di atas 10 miliar? Nggak nyampe. Iya, Nggak nyampe 5 miliar sebenarnya. Uangnya kemana? Gue nggak tahu tuh. Lu nggak audit eksternal keuangan lu? Dianya, perusahaannya? Iya, perusahaannya. Nggak ada kan, kita nggak ada cost, Pak. Kan perusahaan itu no cost. Lu nggak pakai pihak kedua untuk audit eksternal, misalkan? Oh, yang waktu sebelumnya? Iya. Yang sebelumnya ya gue nggak pakai, karena kan. Nah, setelah dia kasih laporan keuangan, lu nggak audit juga? Nah, ketika gue mau audit sebenarnya kan juga udah. Kayak misalkan gini, gue nih kan punya banyak shareholder. Gue selalu open laporan keuangan gue. Tapi gue selalu bilang, ini udah diaudit sama company apa. Tapi kalau lu mau audit sendiri ya silakan. Oh, ini ntar gue audit ya, Pak. Makasih masukannya ya. Oh, lu nggak audit eksternal? Gue nggak audit karena posisi gue tuh di Amerika, Pak. Oh, tapi lu bisa bayar orang untuk? Bisa. Sekarang kan masih bisa, Pak. Toh juga PT-nya kan nggak mati. PT-nya kan masih ada. Kalau misalnya ternyata PT itu masih ada, terus udah gitu masih ada kegiatan bisnis dan ternyata uangnya nggak masuk ke situ kan jadi masalah, Pak, sekarang. Tapi lu ikhlasin itu? Tergantung mood, Pak. Tergantung mood atau tergantung kebutuhan? Sebenarnya gini, tergantung. Oke, it depend. Asal dia nggak senggol gue nggak akan makan. Tapi kalau dia senggol gue pasti gue makan, Pak. Oh. Karena ini posisi masih nyangkut. Dia kan langsung patenin namanya atas namanya. It's okay, nggak masalah. Tapi kan PT itu pernah berjalan. Ada buktinya. Dari seluruh transaksi 2022 itu kan pernah berjalan. Uang ini masuk ke PT itu. Kalau tiba-tiba di tahun 2025 setelah kasus 2024 setelah kasus ini tiba-tiba zero, tapi bisnisnya masih running, Pak, ini kan masuknya TPPU. Tapi lu masih ada nama lu di akte? Masih, Pak. Oh, lu nggak jual? Enggak. Dia juga nggak offering? Enggak. Stay, Pak. Sama-sama stay. Jadi PT-nya masih ngambang sampai hari ngambang. Ini. Ya harus beresin. Iya sih. Kan dua-duanya temen kan. Makanya gue pikir kayak ntar gue beresin lah pakai orang gue di sini, soalnya kan gue udah pindah. Yang penting jangan ribut-ribut lah. Iya, gue mah nggak mau ribut-ribut, Pak. Udah gede kita. Buang-buang waktu, buang tenaga sebenarnya. Oh. Cuman kan lebih ke. Tapi kan jangan ribut-ribut, tapi dalam catatan haknya harus diberikan sesuai dengan porsi masing-masing. Iya, musuhnya kan gitu. Betul. Jadi gue pikir kayak ya udah. Cuman kan gue kadang-kadang karena gue punya partner yang juga cukup slow, Pak. Yang lagi slow sama kayak gue lagi galak sama si Valen ini. Oh, Valen. Partner hidup kan. Dia bilang kayak udah tenang dulu aja, tenang. Kan kemarin lagi banyak problem. Udah nggak usah nambah-nambah, kelarin dulu satu-satu. Tapi lebih gede problem sebelumnya dong. Iya, Pak. Gede banget. Puyeng itu gue juga. Jadi ngerubah karakter lo nih kayaknya nih. Iya. Kayaknya lebih kalem ya. Gue jadi males apa sih. Tapi semua orang tau gak ngomongin lo tau? Masa? Ini gue ngomong aja. Tapi gue selalu bilang ya kan? Gue bilang Julio gak nipu. Dan Julio gentle udah balikin duitnya. Julio kena tangga, jatuh ketimbang tangga, kena tangganya lagi gitu lah. Bener. Parah itu sih. Banyak, Pak, sampai orang ngechat, lu nipu ya? Kagak. Gue udah tanya sama orangnya. Gue bilang, Julio balikin uang lu nggak? Balikin, tapi agak ngaret. Tapi gue bilang, ya iyalah, yang dibalikin kan gede. Masih blessing lu dibalikin. Iya, dan juga sebenarnya bukan kesalahan gue total. Betul. Kan lu juga dia mau. Betul. Makanya gue selalu bilang sama semua orang. Ya. Udah thank you lo, Pak. Gue selalu bilang sama orang, Julio nggak nipu. Gue berani kok mobil gue diambil lo. Gue bilang sama semua orang juga. Iya. Ya pembelajaran lah. Iya, pembelajaran. Sebenarnya akhirnya di situ. Tapi karakternya jadi lebih bagus, Pak. Lebih slow. Lebih apa namanya, nggak gebu-gebu. Iya, tapi kan lu nggak tahu belakangnya gue mempersiapkan apa. Mempersiapkan apa nih? Partai politik kan? Agak. Makanya kan gue udah cabut. Oh. Gue udah pikir kayak gue lagi malas aja di sini. Nah, sekarang lu tinggal di luar negeri. Iya, kemarin tahun lalu gue di Inggris kan. Kenapa? Apa karena lu goblok-goblokin pemerintah? Enggak. Gue nggak takut juga sebenarnya. Karena kebetulan teman-teman gue di pemerintahan sekarang banyak, Pak. Kan lu tahu sendiri. Iya. Dan bukan orang-orang kelas bawahan eselon 2, eselon 3, Pak. Maksudnya gue sama Pak Bahlil dekat. Gue sama teman-teman yang lain di jabatan pemerintahan yang pusat dekat, semua dekat. Cuman ya gue mau ngomong aja karena memang ini salah. Tapi kan bukan salahnya dia, bukan salahnya mereka. Kan ada orang-orang yang gue nggak kenal yang mungkin salah. Gue mah nggak pernah mau bilang yang benar salah, yang salah benar. Gue nggak mau. Tapi lu berani ya?
Buka deh postingan Julio yang terbaru. Goblok. Ini gue nonton di mobil ya. Saat, Julio berani juga nih kata gue nih. Goblok emang, Pak. Tapi itu keluarnya bukan di pemerintahan sekarang loh, Pak. Iya. Itu keluar di 2017. Pas ini kan menterinya Ignatius kan? Iya, itu 2017. Dan kalau orang bilang katanya ini gara-gara pendukung Prabowo ini mesti bertanggung jawab, ini kasusnya keluarnya pas zaman Pak Jokowi. Oh. Iya dong. Betul. Semua orang siapa yang nggak pilih Pak Jokowi? Pak Prabowo kan partnernya Pak Jokowi dong. Nah, di sinilah akhirnya kita tinggal tunggu. Nih, buka coba postingannya. Kita tinggal tunggu eksekusinya. Jujur gue benci banget. Gue benci banget Pak masalah Raja Ampat, gue bilang gitu. Sama para pengusaha. Tapi ketika gue berpikir konten lu sih berani sih. Iya, karena jujur Pak, gue punya mimpi untuk bantuin anak-anak muda Papua. Mereka hidup sian Pak, kaya tanahnya emas boy. Mereka bilang tanah kita belakang jalur emas, mereka ke belakang mereka tinggal keruk dapat emas. Tapi kan setakan jalan nggak ada di sana, transportasi mati. Iya, tapi kan akhirnya bukan itu yang dibangun, tapi kan mereka yang dieksploitasi. Berarti gitu. Konten kayak gini ya salah satu kepedulian lu lah terhadap. Iya, gue tuh meskipun udah nggak tinggal di Indonesia, start besok. Karena gue di sini cuma 3 minggu sih kemarin. Jadi gue tetap peduli sebenarnya sama teman-teman gue di Indonesia. Dan gitu. Ini kan banyak juga tuh terima kasih udah mewakili kawan gitu ya. Iya nih Fazo nih. Artinya kan memang mereka berpikir bahwa pemerintah juga goblok kasih izin seperti itu. Oh iyalah. Karena masa nggak ada tahu Pak, sampai sepresiden nggak tahu. Gitu. Nah ini menurut gue banyak cara sih untuk bisa ngasilin uang di negeri ini tanpa harus ngerusak. Gitu, karena kenapa lu nggak ke yang memang udah bilangnya apa ya, wilayahnya gitu. Ini kan pariwisata Pak, ini mana kan sekarang pemerintah bilang oh ya kita timbang-timbang dulu. Gue yang bilang jangan ditimbang, jangan, nggak usah dicek, udah di cancel aja. Mumpung masih baru kan, masih 2018 baru dikeruk. Karena mereka masyarakatnya itu udah cukup dari nelayan, petani, pariwisata udah cukup. Mereka nggak butuh lagi kayak gini-gini, nggak butuh. Pemerintah kan sok ngebutuh buka lapangan. Tapi kan nggak mungkin langsung stop Pak. Mereka kan punya agreementnya seperti apa. Kalau enggak kan pemerintah dituntut kan sebenarnya. Terus PT-nya kan juga yang terlibat kan banyak banget. Salah satunya PT Antam itu punya. Makanya kan ada meme yang beli Antam sama Antam yang ditutup kayak lagi. Gimana gue invest di Antam tapi Antamnya di Kalau itu mungkin planning 5 tahun ke depan jadi berantakan. Iya, hilirisasi juga kan. Mungkin sahamnya juga mungkin bisa drop banget itu. Betul. Ya tapi balik lagi sih, makanya menurut gue sekarang dunia ini jadi makin gak adil Pak. Jadi humanity ini kacau. Ya bener lah, gue sepakat dengan statement di mana dunia ini makin distopia. Yang kaya akan makin kaya, yang miskin akan makin miskin. Gue pernah nanya nih, setiap malam Pak, hampir setiap malam. Gue kalau misalnya malam gue tuh ngobrol sama ChatGPT. Bukan sama Valen. Bang Valen dulu, terus nanti dia ngobrol sama ChatGPT, gue ngobrol sama ChatGPT dengan topik masing-masing. Boleh matiin. Gue nanya, kalau misalnya dengan negara yang korupsi seperti Indonesia, gue suruh mereka cari datanya, lu scrap sendiri datanya, dengan kesenjangan pendidikan yang jauh, kesenjangan sosial yang sangat jauh, yang miskin akan kemana? Jawabannya adalah yang miskin akan cuma jadi sampah dari sistem ekonomi negara ini Pak. Ngeri loh, mereka bilang cuma jadi sampah. Artinya mereka akan cuma dapat makanan sisa, kesehatan yang paling terakhir dipedulikan, pendidikan yang paling terakhir, akhirnya nggak akan pernah maju. Gue di Inggris, gue pernah ikut satu kelas profesor di Oxford. Mereka lagi dapat satu project longevity, di mana mereka akan injek sel-sel nanosel untuk buat orang tuh hidup bisa sampai 200-300 tahun Pak. Dan itu udah dikerjain dan itu udah hampir jadi. Prototipenya lah ya. Prototipenya. Dan itu fundingnya Pak, itu dari elit. Mereka cerita, gue nggak mau buka semua di sini karena itu private class banget kan. Jadi all the professor di Oxford and Cambridge tuh ngumpul di situ. Nah kebetulan gue ada teman profesor di situ, jadi dia ngajak gue ikut, udah lu dengerin aja. Gue ngeliat kayak kenapa akhirnya orang-orang ini pengen hidup lebih panjang Pak. Bukan mereka takut mati Pak, karena mereka mau sistem perbudakan ini tuh nggak habis. Jadi bener-bener orang tapi itu. Tapi dari elit. Ya elit itu nggak pengen habis perbudakan ini. Mereka ingin tetap memperbudak orang-orang di bawah. Purpose-nya itu. Dan kalau misalnya lu tahu ya, di sana mereka udah mulai ngegarapin rekayasa genetik.
Jadi orang-orang itu sekarang udah bisa di-create, Pak. Kalau sekarang misalnya contoh, orang mau merit nih. Kemarin misalnya Luna Maya, dia kan sel telurnya dibekuin kan, terus ketemuin sel sperma dicampur, dia pilih dulu mana yang paling bagus. Ternyata Pak, kalau sekarang kan paling bagus kan. Ternyata di Cina mereka bisa rekayasa, Pak. Ada bayi, gue pernah baca berita, ada bayi itu lahir itu anti HIV/AIDS dan anti demam berdarah, Pak. Anti. Gak bisa, Pak, gak bisa kan. Imunitasnya udah dikasih sejak bayi. Jadi DNA-nya dipotong, Pak. Dicampur gitu. Dan itu gak bisa kena. Dan sebenarnya dunia itu gak mengizinkan itu. Tapi di Cina itu ada, Pak. Dokternya tangkap di penjara 3 tahun. Itu bukan gara-gara dia ngelakuin itu, gara-gara gaduh. Gara-gara rame. Makanya dokternya ditangkap. Kalau nggak rame emang nggak ditangkap, Pak. Kenapa dilarang? Kan bagus. Orang no HIV/AIDS sama. Gak bisa, Pak. Karena dia bisa bikin pendengaran lu makin sensitif. Kalau lu lompat lu lebih tinggi, lari lu lebih cepat, mata lu lebih tajam. Jadi manusia super lah. Iya, akhirnya jadi manusia super. Kalau gue lihat beritanya dan apa yang akan terjadi di depan, hari ini komputer jadi super komputer. Bahkan next jadi super computing. Computing komputer. Yang dimana permasalahan code yang lu encrypt misalnya let's say kayak perbankan, lu bisa jebol enkripsi bank BCA let's say dalam waktu 10 tahun karena dia berubah terus kan. Quantum computing cuma bisa selesai dalam waktu 5 detik, Pak. Jadi komputer akan makin super. Dan disinilah akhirnya mereka create yang namanya superhuman. Oke. Jadi super komputer ini dikembangin dan superhuman ini lagi dikembangin. Karena rekayasa genetik ini sebenarnya lagi ditentang tapi banyak yang melakukan. Elit-elit ini ngelakuin, Pak. Di Cina gue pernah baca beritanya itu bisa. Kalau dia bisa buat bayi ini HIV/AIDS, anti HIV/AIDS, dia bisa ngelakuin semuanya, Pak. Nah inilah yang gue ngerasa kita yang manusia biasa ini itu akan kalah, Pak, 10 tahun 20 tahun lagi. Karena mereka yang bayi-bayi baru lahir akan jadi umur 20 di masa depan. Kita umur let's say 50 kalah, Pak. Industrinya kalah. Kemampuan kita dalam maksudnya aktivitas sebagai manusia juga udah kalah. Kalah, Pak, semuanya kalah. Totally kalah. Nah disinilah akhirnya gue ngerasa kayaknya gue harus pergi ke luar untuk gue dekat dengan sumbernya. Gue dapat teknologi terbaru, gue dapat informasi terbaru, gue bisa. Tapi kenapa lu ke US bukan ke China? Nah sebenarnya pertama gue nggak bisa Mandarin, Pak. Kalau bisa Mandarin gue pasti ke Cina. Kedua, gue ada bisnis sebenarnya di US. Kalau di Cina gue udah sulit banget bersaing sama mereka. Jujur, gue takut bersaing sama Cina. Makanya gue nyari negara yang. Padahal Cina juga ya. Iya, takut gue juga, Pak. Karena jago, mereka jago-jago, nggak bisa dipungkiri. Makanya gue ke satu negara yang dimana negara itu tuh bilangnya apa ya, melindungi orang-orang yang mau berbisnis yang dimana dia nggak mau compete sama Cina. Lihat Trump, dia tutup semua, Pak. Nggak ada mobil Cina di Amerika, Pak. Handphone Cina di Amerika juga masuknya juga nggak resmi itu. Jadi bener-bener dia nggak protek itu. Dia tahu lah bahwa kalau di compete sama Cina mungkin dia nggak menang. Kalah dia juga dari sisi produk retail kan, makanya dia bikin tarifnya sampai kemarin 200% dan lain sebagainya. Nah disinilah kesempatan gue bisa masuk. Kalau di Indonesia gue jualan barang terus Cina masuk, Pak, berat, Pak. Tapi bayar lo dari? Gue kan jual retail. Gue nggak ada. Makanya lu kemarin kayak lu buat pabrik di Vietnam. Ya, gue bikin pabrik di Vietnam. Itu sebenarnya gue pabrik yang udah jadi, cuman gue acquire. Kirimnya juga ke US. Kirimnya ke US. Karena Vietnam US itu bagus sebenarnya mereka punya agreement. Demandnya nggak turun ya? Padahal tarif dagang kan Vietnam juga cukup tinggi. Kemarin kan sempat 47% kan. Cuman sekarang tuh masih belum fix. Karena Prime Ministernya mereka langsung nego sama Trump. Saat tarif dagang dinaikin, demandnya di US nggak turun ya? Nggak ya? Karena harga jual gua kali 10, Pak. Kali 10 maksudnya? X10 time 10 kali harganya. Kan dia mau dinaikin 48% nggak ngefek di gua. Karena margin gue 1000%. Lu tinggal kurangin harganya aja. Tapi profit lu berkurang dong. Iya, tapi kan gede banget, Pak, tetap gede. Nah, awal mula gue furniture karena gue ada main pembiayaan pabrik furniture di Jawa. Jadi waktu dia kirim ke Amerika, gue ngeliat kayak, ih gede banget ya. Setelah gue ke Amerika, gue cek. Gue jualan sendiri aja lah. Gitu. Berarti bisnis di US lebih menarik dibandingkan Indonesia? Buat gua. Buat lo. Nah, kalau buat orang lain pasti ya kalau misalnya kayak contoh Timothy, buat Timothy kan enak bisnis di Indonesia katanya. Orang katanya yang iya sih, menurut gua juga bisnis enakan Indonesia. Iya.
Kata lu juga enak di Indonesia karena lu dapetnya di situ. Kalau gue dapat duitnya di luar negeri kan gue enak di luar negeri. Lebih gampang. Nih tim lu bilang kalau di Arab dapat duit, dia bilang enakan di Arab dibanding di sini. Semua mah tergantung dapat duitnya di mana, Pak. Atau gedenya di mana? Iya, cuman kalau gue bilang, gue punya alasan yang kuat kenapa lu keluar negeri, lu cari dolar. Contoh, Pak. Sebenarnya ada satu momen yang mungkin gue pengen ngomong tapi bukan kapasitas gue. Yaitu adalah invest di Bitcoin. Kan gue juga ada invest di Bitcoin, Valen juga ada invest di Bitcoin. Cuman yang orang lupa adalah pairingnya kan ke USDT, Pak. USDT kan 1:1 sama USD. Kalau orang dapatnya masih dalam bentuk rupiah, Pak, tapi dolarnya naik terus, Pak, buying power terhadap Bitcoinnya kan lemah. Kalau dia dulu beli USDT itu cuma 15.000, sekarang beli USDT 17.000 kan berarti beli Bitcoinnya makin kecil. Kalau gue di Amerika gue dapat $3.000, gue beli 3.000 USDT, gue bisa beli Bitcoin di power yang sama. Jadi bukan langsung head to head rupiah terhadap Bitcoin, tapi rupiah terhadap USDT-nya juga udah kalah. Nah di sinilah gue bilang kayak, tapi lu kenapa nggak sesimpel? Kan kerjaan lu bisa di Indo. monitor di mana aja kan? Lu kenapa nggak hidup di Indonesia dengan pengeluaran expand di Indonesia? Revenue dari US kan itu yang dilakukan orang-orang di Bali kan? Iya, tapi pertama Valen kan kuliah. Oke. Valen kuliah lagi. Jadi ada dasarnya. Ada dasar dia kuliah lagi dan gue juga memang mau tinggal di sana. Itu. Tinggal di sana nggak dasarnya? Pertama kan kita ada bikin kantor. Kita bikin kantor, Pak, di Delaware. Delaware itu sebenarnya pilihan gue kemarin 2, entah Texas atau Delaware. Iya, maksud gue kenapa kan lu cuman kirim barang kan dari. Oh kan gue harus jalanin retailnya, gue distribusinya, gudangnya. Karena kan kalau di Amerika kan dia 50 state. Oh, berarti lu masih ngurusin teknisnya dong? Teknisnya, Pak, karena state itu kan kalau satu, let's say gue bikin gudang di California, gue mau kirim ke let's say ke Mid North, let's say di Denver atau Colorado, jauhnya minta ampun, Pak. Itu nggak bisa. Jadi gue harus yang manage, misalnya, gue drop dari New York gue tarik misalnya ke Pennsylvania, dari Pennsylvania gue tarik lagi ke Denver, kayak gitu-gitu, Pak. Karena gue pengen, target gue sekarang gue pengen punya titik di 50 state itu. Berarti lu bakal pindah ke warganegaraan US nggak? Mungkin gue beli golden visanya, Pak. Golden visanya Trump tuh. Yang Trump ya. Ini lucu sih. Dia bilang golden Trump ini $5 juta. Dia orang pertama. Lu mau beli itu? Gue mau beli sih. Tapi itu kan bukan citizen sih, Pak. Iya. Itu kan green card. Gue mau beli. Tapi dari situ direct ke kapan mau belinya? Citizenship. Mungkin tahun depan kali. Wah, berarti duitnya Julio Explore banyak banget nih. Galah. Kalau 5 juta US dollarnya mau beli berarti ya minimal cash liquidnya kali 10 lah. Galah, gila aja. Karena gue ngerasa ya enak aja. Oh, enak aja. Enak aja. Ya, gue suka dengan dunia teknologi juga kan. Di sana teknologi kan memang gudangnya. Pengen sih ke Cina, cuman gue nggak ngerti, Pak. Jujur, gue kalau bisa Mandarin gue masih ke Cina. Nanti lah kita ke Cina bareng. Right, ya. Boleh. Kapan lah kalau misalnya gue kan kosong, mungkin Desember kosong ya, tahun baru lah boleh. Bisa ngundang waktunya Julio. Aduh, enggak lah, santai gue mah. Oke. Thank you Pak Julio. Thank you Pak Richard. Udah datang di Tell the Truth. Oh, bener-bener tell the truth gue ya.